ini. Dia harus Oke, bawa physical. Dia harus bawa physical damage dealer. Clean mungkin menurut Chris. Jangan. Kalau misalnya mau put sekali. Kalau Brody. antara Beatrix, no. Atau Iritel. Brody, Iritel boleh. Tapi adalah concernnya dari perangkonya Dengan siap. mobilitas yang cukup tinggi sih, ataupun Ya, mereka juga mobilitas masih ada. Kita mungkin akan melihat bagaimana Iritel. Tapi Bruno! Out of nowhere, dia mau menangin range-nya. Dia pengen menangin laning base. Dan bahkan kalau nanti tiba-tiba Finn maju dengan menggunakan perfect match, bakal ditendang balik ke arah belakang. Dan satu hal ya. Dengan Wave of the World. Ini gua sering banget ngelihat Bruno menangin laning phase Yep. di Karena rank jaraknya. ketika gua main sama KB. Dan Karena itu KB jaraknya. selalu main itu dan 1-1. Mostly di laning phase sama KB ketika KB Bruno dan 1-1. 1-1-nya kalah. Karena dia nggak butuh waktu. Nggak nyampe. Sama Iya. waktunya dia nggak butuh waktu Iya, yang banyak. kritikalnya. Dia main yang kritikal Stack mundur. terkumpul, efek slow ada, bola berapi. Tapi tanda tanyanya satu, Apa apakah itu? dia akan membawa Electro Flash? Karena itu yang bikin dia survive. Iya. Ya. Bruno bakal survive kalau dia bawa Electro Flash atau Emblem Marksman. Yang nanti per 10 detik dia akan menambahkan movement speed-nya Yap. juga. Oke, tapi nampaknya buat kalian semua yang ada di rumah, jangan lupa ini adalah penentuan. Bigetron harus mematahkan kutukan atau bahkan Bigetron harus kembali tunduk kepada sang raja. Sebentar lagi kita bakal langsung lihat balasan dendam dari Bigetron yang akan coba mereka hantam di kali ini. Dan menuju ke arah lane of dawn, EPL Arena, minta tepuk tangannya! Let's go. Let's go bersama dengan Galung Emas. KB. Bolong. Ranger Emas. Oke, let's go. Kayeye dan juga Finn berhadapan langsung di area mid. Mereka bertemu santai dulu dan semuanya fokus terhadap Purple Buff, mengamankan terlebih dahulu. Akai di posisinya, Lancer di posisinya, dan Finn mengarah dulu ke area mid. Dan aku Electro gagal Flash. fokus. Ya kan Electro Flash? Electro Flash. Aku gagal fokus gak cuma Electro Flash tapi Max, lihat. Kung Fu Panda. Hey, dan Iron Hook. Bagus karena Lemon banget. Kali ini bakal coba dihantam, tapi lihat di sisi dari arah top lane. Marky Buset. melakukan Oh. poking. Dan bahkan Skylar tertinggal satu level. Satu buah tendangan kembali Marky. Lihat, dia menunjukkan kualitas Bruno yang memang memiliki damage yang cukup berat. Bahkan ada Finn di depan sana yang coba untuk menjaga pergerakan. Dan Kayeye berhasil menangkap dari seorang Skylar. Masih ada The Soft Flower, it's okay. Buset, mempertahankan bola biar nggak hilang itu loh, Pak. Stuck Iya, ya. stucknya ya, itu loh, stucknya. ini efek slownya, kritikalnya itu pasti bakal masuk dan sering banget memberikan damage kagetan. Tapi coba lihat untuk kali ini Atlasnya mencoba untuk memberikan gangguan dan juga membackup Oh, stucknya langsung ke berapa arah tuh? dari One tapi tertarik sudah untuk kali ini. Mau pergi ke arah mana? Marky! Marky, debut pertamanya mendapatkan first blood. First blood di tangan Marky. Itu stuck 10 sih. Itu stuck Fix. 10. Karena lihat deh tadi, berkurangnya dari kecil-kecil Iya, buat benar, cepat. Dan Finn itu jadi korbannya. Karena dia yang bisa dibilang jadi apa ya, tumpuan startnya. Tapi sorry tuh. Wih, masih bertahan untuk Sorizo kali ini, di mana dirinya nggak memiliki begitu banyak darah, tapi dengan Frost Moon Shield dan juga Stardust Stand harusnya ada shield tambahan yang masih bisa memberinya backupan lagi. Dan bahkan lihat trigger disiplin dari seorang Albert. Dia tahan dari Phantom Execution-nya. Dia nggak main masuk ke arah belakang. Dan ini dia pertempuran cukup besar dari tim Bigetron dan juga Arky Hoshi. Albert berada di garis depan dan bahkan tidak berhasil tertangkap dengan satu buah Thundros. Tapi ini mungkin menjadi salah satu momen di mana Bigetron mendapatkan keunggulan atas turtle dari tim RRQ. Dilepaskan Lemon di depan sana, Darken telah dikeluarkan dan bahkan Lemon satu buah Bloodihan, flicker win. Bloodihan kaya berhasil mendapatkan sebuah Atlas pasal lane dan bahkan berhasil mendapatkan satu double kill lagi mau triple kill dan ternyata diambil oleh seorang R7. Satu dibalas 3. Wah, gila sih itu. Wow. Trigger yang dilakukan Lemon, dia loncat ke arah depan, makan semua source skill. Lihat, ada pergerakan dari Max-nya juga, Key-nya juga langsung ngegigit. Begitu banyak reward manipulation juga yang menutup pergerakan dari Bigetron Alpha, sehingga source ultimate-nya tertangkap dengan Fatal Link itu terlalu banyak momentum yang begitu wasted. Lihat, Lodihan, reward manipulation, heavy spin, semuanya hanya untuk Lemon. Dan ketika Finn-nya dapetin Fatal Link kena 4, langsung ada knockout strike. Dan begitu banyaknya eksekusi dari Albert dengan double kill dan poin-poin penting dari R7. Yes, dan bahkan kita lihat di sini Pak Pulung di arah top lane. Marky masih berada di posisi yang unggul dari para pemain dari tim RRQ Hoshi Skylar. Dia udah punya Berserker Fury loh, harus jauh berhati-hati lagi. Kalau bisa tidak memberikan dia kesempatan untuk bisa mempertahankan stacknya pula, tapi talent. Moving speed again, speed again. untuk menyelamatkan dirinya. Sedangkan di sisi sebaliknya Albert masih coba untuk farming. Marky seorang Nah. diri dan Sama Skylar, ini biasanya dia akan selalu membawa ke arah attack speed. Karena One nggak butuh movement speed. iya betul. Dia bergantung pada basic attack dan juga untuk dari segi pasifnya. Dan untuk sekarang, Finn lagi-lagi.
Weh, Jangan udah. lupakan Papulo. Oke. Itu dia ditarik nggak kena dan sekarang Fatalinya kena langsung arah Dora dan udah ada lagi satu backup di bagian belakang. Untungnya Heavy Spin bisa menghilangkan itu semua. Oke, Finn memberikan badannya. Biarkan dia ditumbangkan. Karena di sisi sebaliknya, ini akan menjadi keunggulan untuk seorang Skylar. Tapi nampaknya Skylar tidak mendapatkan itu karena Marky tidak pulang. Kayak pelatihan, itu spawn dari Marky. Kali ini gak bisa menyelamatkan dirinya, one last hit, dan ternyata Skylar still survive. Terlalu jauh di arah top lane. Marky again berhasil memberikan sedikit permainan luar biasa. PTM Execution miss dan bahkan KYY down. Albert membalaskan satu buah poin Wow. untuk tim Marky OG. Ini Albert kayak ibaratnya kayak menjadi pusat pengaduan ya. Di mana rekan-rekan yang membuat setup, membuat sebuah inisiasi. Albert harus menjadi sang eksekutor untuk bisa mendapat dan sejauh ini selalu ada loh. Bang, Yes. saya dipukul bang. Nah, datang Albert udah. Tapi balik lagi dengan 100% kill participation yang dihadirkan. Artinya emang selalu ada fight ketika ada Albert. Dia udah punya War X. Yap. Dan ini makin lebih berbahaya karena Max. Masalah Master Execution Prakot dan Real World Manipulation Mass Retribution diamankan dan bahkan di sisi lain Crossbounding terbuka begitu saja seperti yang Papulo dan Profesor kami bilang. Albert seperti pengaduan tapi Marky dia berhasil mendapatkan satu buah turret. Itu memang kecil, terlihat ada satu turret tapi dia berhasil mengamankan platingan dan bahkan dia untung jauh atas seorang Skylar. Oke, Turtle bisa nongol lagi tapi tidak untuk Turret di mana. Turret tidak akan tumbuh kembali. Hilang ya sudah, menjadi kecil, menjadi agak menyusut juga area pertahanan dari RRQ OC yang ada di bagian atas dan mereka pun harus terfokus untuk bisa melakukan itu. Yes, Bu. Turret gak bakal bisa tumbuh lagi. Ini seperti bubur sudah jadi nasi. Dan bahkan dia masuk lane. Sorizo terburst dengan cukup besar. Tapi Finn mencari KYY. Di mana beradaannya. Dan Phantom Execution dan bahkan Moreno. Real World Manipulation save the day. Tidak. Moreno. Dengan permainan luar biasa bagus. Tapi KYY menahan dirinya gak bisa apa lagi yang dia lakukan. Dan bahkan KYY hanya bisa berpasrah diri kepada yang kuasa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan dia. Tidak ada yang bisa membuat Sor Skylar berhenti menumbangkan dia. Oke, 8 berbanding 3 poin killnya di tengah. Mereka berusaha untuk bisa menghancurkan lagi karena satu outer turret ya. Sementara Marky sudah bergerak akan kemana lagi rotasinya. Scarlet Phantom. Satu kritikal lagi masuk ke dalam tubuh dari Bruno. Bukan hanya kritikal, attack speed. Jangan lupakan itu. Yap. Dan bahkan dari Sorizo udah punya Enchantment of Talisman. Dari sisi Bigetron Alpha. Yang tadinya mereka melakukan sebuah owning. Tapi kali ini semua berbalik. Seperti semudah itu dia berbalik hati kepada yang lain. Aduh, Gak usah pukul meja gitu ya Pak ya. Tapi Sabar. untuk sekarang turtle-nya 1 untuk 1. Yap. Yes. Dan ini yang mungkin akan menjadi sedikit pembeda dengan gold leading yang menuju ke arah 4.000. Tadinya Bigetron Alpha unggul dari segi objektif. Tapi turretnya bisa dibilang cukup berimbang. Bottom lane hancur, top lane hancur. Dan buat sekarang, ganking adalah satu-satunya cara untuk didapatkan dari Bigetron Alpha. Memaksimalkan kicking di arah bottom lane. Araki OC R7 bahkan Lemon mencoba menyelamatkan R7. Arrowsnya tercancel. Lihat berapa banyak sword skill yang keluar dari bottom lane. Tapi ini membuat Team Bigetron tidak berhasil melakukan apapun kecuali turret. Ingat turret tidak tumbuh lagi. Dan nampaknya tumbuh rasa sayang akhirnya turun ke arah belakang. Waduh. Apa yang tumbuh? Rasa sayang. Wah. Melihat yang cantik. Betul sekali. Kenapa? Karena Mobile Legends pun sama seperti kehidupan di mana lu harus belajar rotasi atau lu juga belajar untuk menerima semuanya tidak sesuai ekspektasi. Ya, lo harus belajar rotasi dan lo harus menerima belajar kenyataan kalau hidup tidak seindah itu. Dodge lagi R7. Waduh, ini dia Fatalinya akankah keluar namun tidak. Karena masih bisa kabur ke bagian belakang tapi purple buff-nya dijagain. 1 kali 24 jam lu nggak boleh ada di area tersebut. Ajimania matang! KYY! One Iron Hook berhasil mendapatkan Albert shutdown didapatkan. What a play from KYY! Dan itu kayaknya adalah Iron Hook personal. Itu Iya. Iron Hook personal. Itu targetnya bener-bener on point banget. Gua gak setuju, itu Iron Hook sentimental. Sentimental. Itu semuanya pakai perasaan seperti Profesor. Oke, mereka punya kesempatan membalikan keadaan. Mereka bisa mendapatkan area mid, ternyata tidak untuk kali ini karena Skylarnya di bagian belakang dan juga untuk perfect match ya. Udah mulai maju ke bagian depan, masih belok kiri dulu, belum mau ke kanan. Gue bisa melihat ini Bigetron punya power yang cukup kuat dengan line up ini nampaknya ya. Ya, apalagi buat sekarang nih. Max yang sudah mencoba dengan AK ini skin eksklusif dari Mobile Legends Bang Bang X Kung Fu Panda yang sekarang lagi benar-benar ada eventnya.
katanya. Hai, gitu. Nyanyi dong Profesor. Kung Fu Fighting. Hai, hai. Nah, yoi, jangan lupa beli ya. Dan buat kalian semua yang nggak punya diamond, makanya itu kalian harus belajar dari sini. Oke, itemnya. Untuk Ki sendiri dia udah selesai dengan Dominance Ice, tapi dia butuh lebih dari itu. Karena kalau misalkan dia yang jadi Samsak, dia yang bakal bonyok di sini. Udah terlalu banyak dealing damage dari teman-teman Araki Hoshi, dan sementara itu Finn. Apa yang terjadi? Barusan Oke. ada suara rantai yang terdengar pula. Oke. Tapi jujur, ini aku lebih suka itemnya kayak gini. Ada clock, ada armor, ada regen HP, dan ada darah. Finn akan menimbulkan tanda-tanya. Dia mau kemana? Radiant armor dia bisa. Immortal dia bisa. Banyak item yang bisa dia dapatkan, tapi dia benar-benar melengkapi dari keseluruhan magical, darahnya, regennya, armornya. Ini benar-benar apa yang dilakukan oleh kedua tim ini ya. Sejauh ini mereka masih berputar di area mid. Belum ada lagi inisiasi yang benar-benar terjadi. Finn lah emang benar-benar menjadi preman di dalam permainan ini. Dimana saat dirinya nongol semuanya mundur, semuanya pergi dari tersebut. Dan Finn yang mencoba untuk maju ke bagian depan dengan perfect match. Siapakah yang akan langsung terbanting? Real One Manipulation udah langsung dikeluarkan. Fatalinya tidak sempat sejauh ini karena dirinya udah langsung menghilang. Sementara Lordnya masih kebingungan, pusing masuk lagi ke dalam pit yang dia miliki. Dan pertempuran kembali terpisah. Masalahnya adalah bloody hand yang tepat dari seorang KYY. Finn bahkan nggak bisa memfatalin seorang Moreno. Dan ketika udah tidak ada flicker dari seorang Vivin, kali ini dia nggak bisa kemana-mana dan bakal langsung ditumbangkan. Lihat di arah Lord. Tapi jangan lupakan Big Ethan harus mengingat retribusi dari seorang Albert. Apalagi dengan satu balap selotnya. Marky membantu pergerakan Max untuk melakukan satu buah lot. Dan ini dia kekompakan dari R7 masukkan down dan KYY down. Dan retribusi kiamat dari Max berhasil mencuri dan mundur ke arah belakang. Mereka harus disengage. Mereka nggak boleh memaksakan team fight. Big Ethan sudah mendapatkan keuntungan dan mereka harus mundur kembali sampai KYY bisa kembali ke line up down. Wow, pengen pacaran sama anak kuntusi, pengen Lord, tapi nggak dikasih. Itulah yang terjadi di mana untuk Big Ethan Alpha berhasil mengusir dengan heavy spin yang dimiliki, retributionnya on point, dan Ararki. Ada PR yang harus diwaspadai. Mau ngomong hai tapi nggak disapa. Waduh. Ternyata Lordnya dicuri Big Ethan Alpha. Wow. Dan inilah dia Albert yang tadi sempat hampir bisa dibilang untuk melakukan PM execution, tapi namun itu ada heavy spin. Dan ini Akai kita tahu untuk kendali dia di dalam Lord itu mahal banget. Heavy spin bisa ngedorong siapapun. Dan bahkan dengan retribution yang on point kali ini Max berhasil mengamankan untuk di menit yang ke-11. Walaupun kita melihat secara gold leading. Oh, R7 akan ke down dan ternyata hilang begitu Pick off saja. lagi. Pick off lagi dari KYY. Bahkan Marky sempat melakukan satu buah poking untuk stacknya agar ketika team fight dia dengan stack yang maksimal. Lihat dari kondisi seperti ini, Araki Hoshi berada terpressure di posisi 3 lane, 3 lane push yang kali ini tidak baik. Dan bahkan arrow hook di sekarang belakang, Albert target ke arah Marky. Albert tidak boleh gelap mata, target yang utama bukan Marky. Karena ketika dia menuju ke arah Marky itu bisa menjadi berbahaya, Profesor. Ya, Bisa, tackle. yes, dia ada tackle dan bahkan dia bisa menjadi satu buah pisau bermata dua. Tapi Finn setelah melakukan konsilnya, KYY yang menjadi pilihan. Flicker ke arah belakang, trigger disiplin dari seorang Finn akhirnya berbuah manis. Dan itu kayaknya bakal hanya memberikan space untuk Skylar. Karena balik lagi di sini udah nggak ada lagi bloody hand dengan flicker. Nggak ada lagi Ki loncat tiba-tiba gigit, nggak ada. Jadi Skylar udah bisa dibilang ada di tempat yang aman, tapi tidak untuk waktu yang lama. Ingat 2 menit. Yes, 100 detikan. Dan bahkan menuju ke arah belakang KYY. Fatal ini tadi Lemon is coming dan bahkan di sana crossbow of tank. With the touch of the team Moreno Max. Memiliki mundur bermain tim Araki Hoshi. Setidaknya para pemain dari tim Big Ethan hanya kehilangan KYY. Tapi di sisi sebaliknya, Araki Hoshi harus melakukan tugas bersih-bersih dulu, say. Bersih-bersih dulu. Begitu banyaknya wave minion yang ada di tiap lane-nya. Real time win probability di mana Araki 60%, Big Ethan Alpha 40%. Buat sekarang Skylar pun memiliki item yang sama, yaitu adalah Scarlet Phantom. Efek frenzy-nya. Efek frenzy-nya akan menimbulkan sebuah Kacau, kritikal Pak. yang sangat mengerikan, tapi berarti Moreno bukan lagi targetnya karena udah punya win advantage. Dan semuanya pasti bakal rontok, Pak. Iya. Rontok banget dengan adanya satu item ini juga. Oke, mungkin targetnya lebih ke arah depan. Frontliner seperti Max mungkin? Yap. Karena kita tahu untuk Demon Hunter Sword juga akan melumpuhkan bagaimana total HP yang dimiliki oleh seorang Akai itu sendiri. Lemon juga memiliki damage dealt by Axe yang tertinggi untuk sekarang 29.000 damage dealt, dan Skylar udah mulai menyusul juga dengan tadi Rasual of Tank yang sangat on point. Lord akan muncul dalam waktu 5 detik lagi, dan untuk sekarang bagaimana setupnya bergantung kepada dua laner kita yang lagi motong lane, Sorizo dan juga R7. Yes, oke. Lord yang kali ini mungkin nampaknya harus coba diatasi oleh para pemain dari tim
Big Eternal Alpha, karena ini Lord yang cukup penting. Mereka bisa membalikan keadaan dan bahkan lihat Master Council dikeluarkan dari Finn. Memakai flicker yang Max di depan sana dan bahkan Retribution di spot point. Kalah menuju ke arah depan. Tidak berhasil mendapatkan satu buah Retribution, memilih untuk mundur, tapi Sorizo jangan sampai offside. Yang gue suka dari Sorizo adalah dia selalu memanfaatkan laningnya. Dia selalu berada di posisi yang setidaknya gue harus menuju ke arah depan membawa minion gue agar kalau teamfight di Turtle atau Lordnya kalah, gue tuh nggak kehilangan. Dan lihat aja, dia di mapnya. Sorizo langsung menuju ke bagian top lane. Iya, dia tahu. Itu adalah mirror dari tempat Lord berada. Lordnya akan berada di bawah. Apalagi Lord Enhance, ini bakal didorong banget karena R7 menangin di arah bottom lane. Tapi untuk sekarang setupnya bakal seperti apa? Oke, setupnya kita bakal lihat ini harus menjadi satu buah poin utama untuk Vayne. Lord dari bottom lane, dia lepaskan begitu saja. Ternyata bukan itu poin utamanya. Dan Vayne kali ini menuju ke arah belakang, mencoba untuk melakukan zoning out. Berhasil dapetin satu buah turret. Lalu main dari tim Big Eternal Alpha 40 dan Iron Dog! R7 masih mania mantap dan down! R7 still survive kah? Dan bahkan R7 tidak tumpah! Oh my god! R7 still survive Bang Ulu! Oke, dan ini dia roll dengan untuk aja terbuka. Double kill berhasil didapatkan oleh One dan mereka punya kesempatan langsung menyelesaikan game ini di mana Finn-nya mulai maju lagi dan juga satu besar di arah top lane. Udah dihancurkan. Oke, Albert menuju ke arah belakang, fokus ke arah depan, kayak down, dan bahkan Albert langsung masih bisa diberikan fokus ke arah BTK, beliau apapun yang terjadi. RRQOC take the game. RRQOC mengamankan game yang pertama. R7 buying time, R7 selamat dan bahkan tidak tumbang di dalam hamburan sang robot. Wow, R7 memancing